Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tanpa satu apapun ya Bapa, kami bisa memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku tahu hidupku adalah perintah-Mu.
rasakan sampai saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melewati hari-hari kami yang saat ini banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Tapi Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh berdiri saat ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan semata-mata. Pada minggu ini Tuhan, kami sudah boleh memuji-Mu, kami sudah boleh menyembah Engkau. Dan saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berkuasa atas setiap kami, sehingga firman yang kami dengar ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biar Tuhan lewat firman ini terus ajarkan bagi kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, baik kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah yang mendengarkan program ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom semua. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama kembali beribadah di dalam hadirat Tuhan. Berikan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi Allah kita yang dahsyat itu. Sebab tanpa Tuhan, tanpa Dia, maka saudara dan saya tidak ada apa-apanya sekarang, ya. Bukan apa-apanya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, hari ini bersama-sama saya ingin supaya kita belajar di dalam Alkitab, di dalam Lukas 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam Lukas 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Perikop di dalam firman Tuhan ini adalah pengakuan Petrus. Ya. Saya akan membacakan bagi saudara mulai dari ayat 18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya akan berikan tema, ya, tema buat kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Yesus adalah Mesias yang turun dari sorga untuk menyelesaikan dosa manusia. Ya, temanya saya berikan tema sendiri ya pada minggu pagi ini, yaitu Yesus adalah Mesias yang turun dari sorga untuk menyelesaikan dosa manusia. Menyelesaikan di mana? Menyelesaikan di kayu salib. Nah, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang selanjutnya berbicara tentang ada banyak pendapat tentang kehadiran Yesus pada waktu itu. Ada orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka mempertanyakan satu dengan yang lain, bercakap-cakap, siapakah Yesus itu sebenarnya? Di dalam percakapan itu tentunya pasti Yesus tahu kalau banyak orang memperdebatkan tentang pribadinya. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, termasuk Herodes yang mengatakan bahwa dia Yohanes yang dibunuh dan dia telah bangkit kembali. Herodes memperdebatkan siapakah dia sebenarnya. Sehingga pertanyaan ini, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus lemparkan kepada murid-muridnya, yang notabene-nya murid-muridnya sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Saya tekankan sekali lagi, sudah cukup lama bersama-sama dengan Yesus. Semestinya dari lamanya mereka bersama-sama dengan Yesus, tentunya mereka sudah mengenal siapakah Yesus itu.
Siapakah Yesus yang mereka ikuti? Dari semenjak awal Yesus memilih mereka, saudara dikasih Tuhan. Dan sejak itu juga mereka melihat setiap perbuatan-perbuatan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, yang mereka lihat tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang biasa. Dan itu mereka lihat setiap hari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka lihat, mereka saksikan sendiri setiap hari. Sebetulnya saudara, tanpa ditanya oleh Yesus, mereka sudah mengerti siapa itu Yesus. Coba saudara bayangkan, kalau seandainya saudara yang ada di sana, orang sakit disembuhkan, ya, orang sakit disembuhkan, mungkin biasa, tetapi orang mati dibangkitkan, hal yang luar biasa yang mereka saksikan. Yang kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang dibangkitkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Lazarus, putri Yairus, ada pemuda anak janda kota Nain yang kita tahu di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang 17 menjelaskan tentang perbuatan Yesus, tentang pemuda anaknya janda yang di kota Nain itu, saudara. Apalagi memberi makan 5.000 orang. Pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang dahsyat. Nah, ada orang bisa melakukan itu, dan itu disaksikan oleh murid-murid. Angin ribut diredakan, kerasukan, legion dibebaskan. Nah, itu yang dilihat oleh murid-muridnya Tuhan Yesus setiap hari. Maka ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Mestinya kalau saya ditanya, saudara, mereka sudah tahu siapa Yesus itu. Dan di dalam ayat yang ke-20 berkata, saudara, ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Luar biasa, saudara. Dengan gagah berani Petrus menjawab Mesias dari Allah. Saya percaya bahwa jawaban yang berani, jawaban yang bertanggung jawab. Bukan Petrus lebih hebat dari yang lain pada waktu itu, tetapi yang jawaban Petrus adalah karena Petrus tahu apa yang dikerjakan Yesus tidak dapat dikerjakan oleh manusia biasa. Bahkan seorang nabi pun tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Sehingga Petrus berani berkata, Mesias dari Allah. Jawaban Petrus dari pertanyaan Yesus membuat Yesus bertanya lagi di dalam Yohanes 21 ayat 15. Mari saudara kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat 15. Ada 3 kali pertanyaan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Kalau begitu, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Yesus berkata kepada Petrus kali yang kedua. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu, ya, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, dengan hal yang sama, perkataan yang sama, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan Yesus mesti berkata kepada Petrus sampai ketiga kali? Karena saudara, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kesedihan Petrus itulah yang dirasakan oleh Yesus. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Sekali lagi saya katakan, untuk jiwa-jiwa. Yesus mau supaya Petrus melihat keselamatan jiwa-jiwa itu dengan serius, menggembalakan jiwa-jiwa itu dengan serius. Inilah pesan buat kita orang-orang yang percaya zaman now sekarang ini tuh. Tuhan berpesan kepada kita, hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan zaman now, pengerja-pengerja zaman now, anak-anak Tuhan zaman now, supaya kita melihat jiwa-jiwa sama dengan Yesus melihat jiwa-jiwa. Bagaimana sedihnya hati Petrus ketika ditanya sampai 3 kali. Kalau kita tahu bahwa ternyata Yesus melihat jiwa-jiwa itu sangat penting. Oleh karena itu, di akhir-akhir zaman ini, mari gaya hidup kita mulai dirubah, saudara. Kita mulai berubah gaya hidup kita. Bukankah kita tahu bersama bahwa teguran buat kita semakin nyata, teguran buat saudara dan saya semakin nyata, bahwa virus corona memperjelas waktu kedatangan Tuhan makin mendekat, menjelang zaman baru, kata firman Tuhan. Semakin mendekat menjelang zaman baru. Oleh karena itu, di hari-hari ini, tanpa memperdebatkan siapa yang benar, siapa yang salah, bahwa kita semua akan menghadap takhta pengadilan Allah. Kita semua, saudara saya, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang mendengarkan program ini, sama-sama kita akan menghadap yang namanya takhta pengadilan Allah. Dan disitulah kita tahu bahwa yang mengadili kita adalah Allah yang adil, hakim yang adil. Oleh karena itu, pesan saya buat kita sekarang, jangan fokus pada kesalahan orang. Mari kita fokus menyambut Raja di atas segala raja, dan sambil mempersiapkan diri kita dan pengajaran kita. Jangan sampai orang lihat kita di YouTube dan orang menjadi bingung tentang pengajaran Kristus yang sebenar. Bukankah firman Tuhan bilang di 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ajaran kita harus mengawasi diri kita sendiri, supaya kita menjadi teladan, kita menjadi saksi. Dan apa yang kita ajarkan kepada mereka, orang mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, orang yang mendengarkan tentang perkataan kita. Karena Tuhan berkata, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang kita bahas dalam Lukas 9, yang menjadi pembahasan kita sekarang. Setelah setelah Petrus berkata, engkau Mesias dari Allah, maka Yesus berkata kepada mereka, jangan beritahu siapapun. Jangan beritahu siapapun. Di dalam Lukas 9:21, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus bukan gak mau tenar, saudara. Yesus bukan gak mau orang tahu siapa dia. Tetapi yang Yesus mau supaya setiap orang mengetahui Yesus dari setiap perbuatan-perbuatannya. Yang percaya katakan amin. Jadi setiap orang harus mengetahui Yesus itu dari setiap perbuatannya, seperti murid-muridnya tahu siapa Yesus itu dari setiap perbuatannya. Bahwa ada mukjizat yang terjadi luar biasa,
orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, yang kerasukan dibebaskan. Waktunya belum tiba, kata Yesus. Yesus selalu berpesan seperti itu. Terus kapan waktunya? Waktunya adalah ketika dia mati dan dia bangkit dari kubur. Saudara melihat di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 54, saya akan bacakan bagi saudara. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota-kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. 54, saudara, perhatikan baik-baik. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mereka melihat perbuatan Yesus, bahkan kematiannya dan kebangkitannya, itu terjadi hal yang luar biasa, yang dahsyat. Di dalam ayat Markus 15 ayat 39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dari perbuatan Yesus, orang berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin mau share kepada kita. Pertanyaan Yesus ini adalah ujian bagi murid-muridnya. Yang setuju katakan amin. Yesus tahu dia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya selama-lamanya. Dan dia tahu, Yesus tahu bahwa tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi ujian ini untuk membuktikan Yesus yang mereka layani adalah Tuhan. Dan mereka belajar dari cara hidup Yesus untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi kita sampai sekarang ini, sampai saat ini, saudara. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita yang katanya anak-anak Tuhan? Menurut kamu, menurut saudara, siapakah Yesus itu? Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan program ini, mulai bertanya di dalam diri sendiri, menurut saya siapakah Yesus itu? Jika pertanyaan itu datang di dalam hidup saya. Karena jika pertanyaan itu disampaikan kepada murid-murid Yesus, semestinya itu juga menjadi pertanyaan yang ditanyakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Bayangkan saudara, murid-murid Yesus yang setiap hari bergaul akrab dengan Yesus masih ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan buat saudara dan saya yang berkata orang percaya, bagaimana pribadi saya, bagaimana pribadi saudara mengenal Yesus? Apakah saudara mengenal Yesus dari mujizatnya saja? Apakah saudara mengenal Yesus hanya dari berkat-berkatnya saja? Apakah saudara mengenal Yesus karena saudara lahir sudah Kristen? Atau saudara dulu belum percaya dan setelah dijamah Tuhan dan menjadi percaya dan semakin percaya, hanya sampai di situ saja? Bukankah di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa harus taat, kata firman Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketika kita melihat dan kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias dari Allah, maka semestinya yang terjadi di dalam kehidupan kita dari sekarang, dari waktu saudara percaya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, bukan dengan sembarangan, harus dengan takut dan gentar.
Bagaimana saudara mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Yesus adalah mengerjakan dan menyelesaikan setiap pekerjaannya yang diwariskan kepada saudara dan saya sampai saat ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah Yesus tidak ada, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bukan lantas diam saja, bukan lantas nyaman dengan keadaan kita. Jadi yang percaya Yesus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, harus menyelesaikan pekerjaannya, harus menyelesaikan proyeknya Yesus. Proyek Yesus apa? Jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa. Saudara, ketika kita tahu apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, maka dalam pekerjaan itu, di dalam kita melakukannya, kita pasti akan fokus. Dan Tuhan akan menyertai kita dengan yang kita dengar tadi, yaitu dengan berkat-Nya, dengan mujizat-Nya, dengan pemeliharaan. Bukan itu yang kita kejar, saudara. Tapi firman Tuhan berkata itu semua akan mengikuti kita. Bukan itu yang menjadi fokus kita, bukan itu yang kita kejar. Bahkan sekarang banyak orang yang bukan mengikuti tapi mengejar itu. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang kita kejar, maka tujuan kita menjadi salah sasaran di dalam pelayanan. Karena mujizat berkat dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Oh, Pak Melki berani berkata seperti itu. Firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Garis bawahi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka firman Tuhan berkata, itu bonus bagi kita. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada kita, maka jawaban kita adalah Yesus adalah Mesias yang turun dari surga untuk menyelesaikan setiap dosa manusia. Yang percaya katakan amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini, Tuhan, di mana pertanyaan Yesus kepada setiap murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Dan hari ini menjadi judul, menjadi tema di dalam pembahasan firman Tuhan kita pada pagi hari yang indah ini, yaitu Yesus adalah Mesias yang turun dari surga untuk menyelesaikan setiap dosa manusia. Setiap dosa saya, setiap dosa setiap umat-umat Tuhan, setiap dosa jemaat GBI Gending Pulau, setiap dosa bagi setiap mereka yang mendengarkan program ini. Itulah yang Yesus lakukan. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari yang indah ini, firman Tuhan yang kami dengar, mari meteraikan Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itulah yang menuntun kami, menghibur kami, dan firman Tuhan itulah yang mengajari kami di dalam setiap tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang melayani pada saat ini, WL, singer, yang melayani musik. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini yang ada di rumah, di mana saja mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka, keluarga, kesehatan mereka, keuangan mereka, biar terpelihara dengan baik. Dari tempat ini kami terus berdoa, berjaga-jaga atas jiwa-jiwa setiap mereka yang mendengarkan program ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tetangga kami kiri kanan muka dan belakang di tempat ini. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, ketika firman Tuhan disampaikan, biar kiranya itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga satu saat nanti lutut mereka boleh bertelur, lidah mereka boleh mengaku bahwa oleh Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Berkati tetangga kami kiri kanan muka dan belakang di tempat ini. Bahkan secara luas kami berdoa untuk Grendeng Pulo. Kami rindu Grendeng Pulo diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada, lewat live streaming, ya lewat setiap program apa saja. Biar kiranya berkat Tuhan ada di sana, biar kiranya mujizat Tuhan ada di sana, biar kiranya penyertaan Tuhan ada di sana, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa saat ini buat bangsa dan negara kami ini yang saat ini mengalami wabah, yaitu corona Tuhan, yang merajalela. Tetapi kami orang-orang yang benar mau berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, seluruh susunan kabinet tingkat tinggi, legislatif, yudikatif, sampai dengan RT RW, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami percaya bahwa pernyataan Tuhan ada bagi bangsa kami ini, dan Tuhan bersama dengan pemerintah kami menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Dan orang-orang yang percaya berdoa supaya penyertaan Tuhan turun atas bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, di mana kerinduan kami supaya kami juga memiliki tempat. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan kami yang terbaik. Firman Tuhan berkata, Engkau sanggup mengirimkan berkat utara, timur, selatan, dan barat mengalir di tempat ini. Dan biar kiranya di tempat ini kemuliaan Tuhan turun dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapak, ini pergumulan kami bagi GBI Grendeng Pulo masalah tempat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan. Dan sebentar Bapak, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai kami di dalam perjalanan kami pulang, biar kami boleh tiba dengan selamat, dengan tidak satu kurang apa-apa yang tinggal di tempat ini dan yang berjalan keluar. Biar kiranya perlindungan Tuhan sempurna di dalamnya. Di dalam perjalanan kami boleh bertemu dengan keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu buka hatimu dan angkat tanganmu dan bawa pulang berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, dan menantumu. Pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Bahkan engkau akan menaik, bukan menurun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Amin.